dadari wetan lawung bumi mageti kang sayo rukun gawi cikapi mreh jejeg. Sekali lagi bumi literasi pagelaran bulan dadari wetan lawung bumi mageti kang sayo rukun gawi cikapi mreh jejeg bumi literasi. bumi literasi. Silakan penarak dulu. Kita lanjutkan dari Bapak Ibu penulis buku SPM Sejarah Pendidikan Magetan. Itu ternyata akan dapat penghargaan dari Bapak Bupati Magetan, yang akan mendapat penghargaan satu Bapak Dr. Andes Suwata sebagai penanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan. Dua, Daerah Endang Ambarwati MM, Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan. Monggo langsung aja. Kemudian yang ketiga, Heni Purwaning Rastuti SPSI, Wakil Ketua. Kemudian Dr. Andes Agus Sunati MPD, Ketua MKKS SMP Kabupaten Magetan, Koordinator. Isnan SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Pelausan. Daerah Endang Rukmini MPD, Kepala SMP Negeri 1 Barat. Sriatun SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Kawadanan. Kemudian Bapak Sukati, Kepala SMP Negeri 1 Sukomoro. Fatmawati Kusuma Windiarti Eskom, Pengawas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan. Tri Asih Setiorini SPD, SMP Negeri 1 Ngariboyo. Sucirayu SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Karas. Kemudian Ibu Sumarmi SPD. Kemudian Ibu Ratna Andriasari SPNB almarhum, nanti diwakili suaminya. Kemudian Penata Data Joko Marianto SS SMP Negeri 4 Magetan. Editor Supriyoko SPD SMP Negeri 1 Parang. Kasemanggaken sudah tak panggil Pak Agus Sunati. Monggo. Sekali lagi Pak Dr. Andes Suwata MSI, Ibu Daerah Endang Ambarwati MM, kemudian Ibu Heni Purwan Rastuti, DRS Agus Sunati MPD, Bapak Esnan SPD MPD, Daerah Endang Rukmini MPD, Sriatun SPD MPD, Sukati MPD, Fatmawati Kusuma Widiarti Eskom, Tri Asih Stiorni SPD, Sucirayu SPD MPD, Sumarmi SPD, Ratna Indriasari SPND almarhumah diwakili suaminya. Enggak. Kemudian Joko Marianto SS, Supriyoko SPD. Yang tidak ada nomor 3. Kami persilakan Bapak Bupati untuk memberikan piagam penghargaan sebagai penyusun buku sejarah pendidikan Magetan. Inilah Bapak Ibu para penulis penyusun untuk buku sejarah pendidikan Magetan.
Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa penyusun ini ada 2 yang sudah almarhum sama diwakili. Kemudian Bapak foto dulu. Silakan yang mau ngambil gambarnya teman-teman untuk didokumentasi. Sekali lagi terima kasih kepada penyusun buku Sejarah Pendidikan Magetan. Cikal bakalnya ini akan dilanjutkan, nanti ada beberapa tambahan mungkin dari audiens. Kancane keri siji nih Pak. Nggih. Kasih plus yang luar biasa, anaknya sangat luar biasa.
Oke, Kasepel berarti tidak usah pindah anak-anak, di habis itu aja. Ternyata dari tampilan anak ini mendapat apresiasi yang luar biasa dari Pak Bupati. Tapi belum nampak kaya apa apresiasi nih Bupati Magetan. Kas manggaken Pak Bupati monggo. Nah, ini perlu diapresiasi karena nih anak-anak yang sangat luar biasa dan kita terenyuh, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya tak di tengah aja. Ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan semata. Malam hari ini kita dapat hadir di pendopo dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun juga dalam rangka acara Bulan Dadari. Bagus ini Mas. Yang ke-14. Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh saya merasa bersyukur berada di tengah-tengah anak saya ini, anak-anak dari SD Sukowinangun 2 yang dipimpin oleh Ibu Suryati. Matur nuwun, Mbak. Jadi seperti ditulis di buku, suatu saat Pak Bupati ini hari Sabtu itu naik sepeda waktu Bupati baru itu lewat, loh ini nggak ada sekolahan, saya belok aja pakai olahraga. Kemudian ketemu Ibu Kepala Sekolah Mbak Suryati, kemudian diceritai, Pak ini sekolah inklusi. Apa itu sekolah inklusi? Saya katakan gitu. Oh gini Pak, gitu. Saya di mana saja, ya, kalau ada kesempatan turun ke bawah seperti tadi acara medil tembakau, saya sempatkan mampir ke sekolah. Saya kasihan kepada kepala dinas Dikpora Magetan itu. Habis itu pasti sak WA gitu ya, Mas di sana atapnya jebol, saya katakan gitu. Jadi pertanyaan saya selalu masalahnya apa. Jadi Pak Bupati itu ditugaskan untuk menyelesaikan masalah panjenengan, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu pertanyaan saya selalu masalahnya apa. Demikian juga Mbak Suryati waktu itu, Pak di SD Sukowinangun ini SD inklusi. Di sini tidak hanya murid-murid umumnya, tetapi ada juga murid yang berkebutuhan khusus atau ABK. Kemudian masalahnya apa? Dijelaskan demikian, kurang ini dan seterusnya. Ya kewajiban Pak Bupati kemudian menyelesaikan masalah. Tidak ada psikolog, kemudian kita kerjasama dengan UNIPMA, Universitas PGRI Madiun, saya minta untuk dibantu. Kemudian ada kurang alat-alat, kemudian kita carikan dan seterusnya. Oleh sebab itu malam ini saya terima kasih kepada Mbak Suryati yang sebentar lagi akan pensiun. Matur nuwun ingkang kathah. Mugi napa amal jariah panjenengan dicatat sebagai amal kebaikan kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga kepada ibu-ibu ya yang sebagai orang tua ABK, panjenengan adalah orang tua yang sangat luar biasa ya. Oleh sebab itu mari ya kita semua nyengkuyung bagi anak-anak saya yang lain bisa diterima, anak-anak kita yang ABK, sehingga anak-anak ini ada toleransi sejak dini ya, ada toleransi sejak dini. Oleh sebab itu inilah hebatnya SD inklusi di Sukowinangun 2 dan sekolah-sekolah yang lainnya. Tentu Pak Bupati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dari SD Sukowinangun 2. Jangan henti-hentinya, pokoknya kalau ada kekurangan protes saja ke Pak Bupati gitu ya. Jadi Pak Bupati memang tempatnya untuk keluh kesah ya. Minimal panjenengan bisa mengutarakan aja sudah mengurangi beban, dan kewajiban saya untuk menyelesaikannya walaupun mungkin bertahap.
Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak saya yang telah menjadi juara-juara tadi. Ada yang juara lomba bertutur ya, mendongeng, ada yang menulis ya, duta baca. Saya terima kasih ya. Jadi kepada anak-anak saya, mencintai buku itu Anda akan berbeda dengan yang lain, pengetahuannya akan berbeda dengan yang lain. Oleh sebab itu kepada Bapak Ibu guru, tolong anak-anak kita mulai dini dibiasakan untuk membaca ya, mulai dini, bacaan apapun ya, bacaan apapun. Kemudian kepada Mas Haryanto, kemudian Mas Wahyudi ya, matur nuwun ingkang kathah ya, terima kasih atas kehadirannya dalam acara Bulan Dadari. Bulan Dadari ini adalah konsepnya adalah untuk ekspresi bagi anak-anak kita dan siapa saja ya yang selama ini diajarkan di sekolah. Inilah tempatnya. Pak Bupati dulu itu main di alun-alun aja udah seneng, apalagi tampil di depan di pendopo Suryagraha. Oleh sebab itu ini adalah tempatnya kepada anak-anak kita untuk mengasah. Mudah-mudahan tadi yang dari Parang ya, yang monolog tadi, suatu saat bisa menggantikan Mas Butet Kertarijasa ya, seorang monolog yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada seluruhnya yang telah menyengkuyung kegiatan Bulan Dadari episode yang ke-14 ya. Suatu saat saya mengusulkan nanti bergantian ya, sekolahan gitu ya mungkin ya. Saya terinspirasi dengan SMA 1 Parang ketika saya lewat di sana. Itu ketika praktek untuk kurikulum merdeka, pentas seninya itu biasanya di sekolah ya, di dalam kelas. Yang nonton dia berpakaian layaknya pentas, tapi sayangnya hanya di sekolah, tidak dilihat oleh orang banyak. Nah kemarin dipantaskan di pasar. Satu saat kenapa enggak anak-anak sekolah itu yang kemudian ujian atau apapun ulangan itu pentasnya di sini di episode Bulan Dadari ya, sehingga nantinya anak-anak bisa mendapatkan tempat, ruang untuk mengekspresikan. Kenapa tampil di depan ini menurut saya luar biasa. Jangan dinilai apapun ya. Berani tampil di depan aja luar biasa. Saya yakin penjenengan semua tidak akan seberani anak-anak kita pada waktu seusia anak-anak ini. Sebab itulah, inilah kewajiban kita orang tua untuk menyiapkan tempat. Dan kepada seluruh guru, mari kita berikan tempat, ruang kepada anak kita untuk menjadi apa saja sesuai dengan passionnya masing-masing. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan sejarah singkat tentang buku sejarah pendidikan Magetan. Kasbagakan Pak Spekati dan kawan-kawan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak Bupati Magetan, yang kami hormati Bapak narasumber pada kesempatan hari ini, malam ini bersedia hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Kolonel Sus Haryanto MPD dari BNPT RI Jakarta, yang saya hormati Mas Johan dari Universitas Saiful Hidayatullah Jakarta, yang kami hormati Bapak Kepala UPD, Kepala Pendidikan Dikpora, Kepala Dinas Arbus, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas jenjang SMP dan jenjang SD, yang kami hormati Bapak Ketua MKKS dan Bapak Ibu Kepala Sekolah jenjang SMP se-Kabupaten Magetan, serta hadirin yang berbahagia.
Mohon maaf dan mohon izin kami berempat sebagai perwakilan tim penyusun buku sejarah pendidikan di Kabupaten Magetan akan menyampaikan atau memaparkan secara garis besar buku sejarah pendidikan di Kabupaten Magetan, yang mana buku tersebut yang beliau Bapak Kepala Kadikbora tadi sampaikan, buku ini telah di-launching pada acara Hari Jadi Kabupaten Magetan di Geraha Literasi. Secara garis besar Bapak Ibu, di bagian pertama buku sejarah pendidikan di Kabupaten Magetan ini mengulas tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Magetan dan pejabat yang memimpin. Bagian pertama ini terbagi menjadi 2 sub, yaitu sub pertama terkait dengan nama dinas dari masa ke masa. Kemudian di sub kedua merupakan nama-nama pejabat yang memimpin dari masa ke masa. Jadi yang pertama, nama dinas penyelenggara pendidikan di Kabupaten Magetan ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, atau yang lebih dikenal dengan Dinas Pedanka, yang kantornya berada di samping kantor otonom atau kantor Pemda Kabupaten Magetan, yang saat ini sudah dialih fungsikan menjadi kawasan pemerintah Kabupaten Magetan. Kemudian pada tahun 1974 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini pemerintah mengeluarkan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini berubah menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi terkait dengan pemerintah daerah, otonomi, kemudian Dinas Pedanka ini berubah namanya menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang kantornya berada di Jalan Tidar, yang saat ini ditempati sebagai kantor Dewan Pendidikan. Kemudian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau yang dikenal dengan Depdikbud ini berpindah ke Jalan Karya Dharma nomor 79 di Desa Ringin Agung, Kabupaten Magetan. Kemudian sekitar pada tahun 1975 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini berubah nama menjadi Cabang Dinas Kabupaten Magetan. Kemudian memasuki berkaitan menjelang otonomi daerah, karena ada peleburan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Kabupaten atau Dinas Pendidikan, ini menjadi nomenklatur Dinas Pendidikan, sehingga berubah nama menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sampai saat ini melalui peraturan Bupati Magetan nomor 60 tahun 2016. Itu Bapak Ibu sekilas terkait dengan nama penyelenggara
pendidikan di Kabupaten Magetan dari masa ke masa, sedangkan nama pejabat pemimpin kepala dinas selama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Pedanka ini ada 12 kepala dinas. Kepala dinas yang pertama yang menjabat yaitu Bapak Duryat, kemudian kepala dinas yang terakhir yang saat ini dijabat oleh beliau Bapak DRS Suwata MSI hingga sekarang. Itu Bapak Ibu secara singkat gambaran di bagian pertama buku sejarah pendidikan di Kabupaten Magetan terkait dengan penyelenggaraan dan nama-nama pejabat pemimpin di Dinas Pendidikan. Berikutnya Bapak Ibu akan kami lanjutkan untuk dari tim kami untuk bagian berikutnya, yang mana mohon maaf Bapak Ibu bahwasanya buku ini masih dangkal. Nanti kami mohon untuk diresensi dan dibedah langsung orang hebat dari Jakarta, yaitu beliau Bapak Kolonel Susaryanto dan Pak Johan dari Universitas Saifullah Sarip Hidayatullah Jakarta. Makaten lanjut monggo Bu Tri. Terima kasih Pak Sukadi sebagai ketua tim penyusun. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya kami di sini mewakili tim penyusun. Jadi bukan penulis ya. Jadi kami tim penyusun mencoba menyusun sejarah pendidikan yang ada di Magetan. Nah, di antaranya tentu kalau kita berbicara tentang pendidikan, kita tidak akan terlepas dari kurikulum. Nah, dari kegiatan kami mencari data, kami tim penyusun berusaha mencari data yang tentunya tadi sudah disampaikan di awal oleh Bapak Kadikpora, Bapak Suwata, bahwa kami juga mengalami kendala-kendala dalam artian kalau berangkat dari kurikulum awal yaitu kurikulum 1947 itu pada awal kemerdekaan. Nah, itu kita mencari narasumber dan juga mungkin bukti fisiknya tentu sudah, kalau gedungnya itu tentu sudah tidak ada. Karena sudah sesuai dengan perkembangan seperti SD pada tahun kurikulum 1947 di awal kemerdekaan itu kurikulum, mohon maaf sebelumnya, kalau pelaksana pendidikan di daerah itu tentunya untuk kurikulum kita manut dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pusat, ya Bapak Ibu. Jadi kami hanya berusaha mengumpulkan data-data terkait dengan kurikulum yang berlaku, khususnya kami mencoba menggali bukti-bukti sejarah dari kurikulum yang berlaku di Magetan ini. Seperti tadi saya contohkan misalnya dari kurikulum 1947 di awal kemerdekaan, kita masih terpengaruh dengan masa kolonial. Nah, pada masa ini kami memperoleh data bahwa kurikulum 1947 itu baru dilaksanakan pada tahun 1950. Nah, itu dengan adanya pendidikan rendah yang dulu namanya SR atau sekolah rakyat, itu kita juga sekolah rakyat 6 tahun, itu kita juga kesulitan mencari data, namun demikian masih ada bukti-bukti yang kami peroleh. Misalnya sekolah rakyat dari
yang ada di Pingko itu kemudian seiring dengan berkembangnya kurikulum sekarang menjadi SDN Pingko 2. Itu salah satu contoh saja. Jadi dulu namanya Sekolah Rakyat yang ada di Pingko, itu sekarang sesuai dengan perkembangan kurikulum pada tahun 1968, yaitu kurikulum yang berlaku pada masa itu berubah nama menjadi SD Negeri Pingko 2. Ini salah satu contoh. Kemudian seiring dengan perjalanan pendidikan, dengan berubahnya kurikulum, maka pada tahun 73 ini juga muncul lagi kurikulum tahun 73. Nah, ini ditandai dengan munculnya atau dibangunnya banyak gedung-gedung SD. Ini sejalan dengan pembangunan jangka panjang melalui instruksi presiden atau Inpres, itu banyak dibangun SD-SD di desa-desa yang ini tujuannya agar masyarakat itu yang tercukupi kebutuhan pendidikannya. Jadi bisa merasakan pendidikan yang mungkin jauh dari SD yang ada di kota, sehingga di SD di desa-desa itu didirikan SD yang kemudian dinamakan SD Inpres, itu pada tahun 73. Nah, ini ada yang kami temukan data ini SD Inpres Banjarjo ada di Kecamatan Barat, SD Inpres Gondang di Kecamatan Karangrejo, kemudian SD Inpres Sumur Songo di Kecamatan Barat, Karas. Kemudian seiring berjalannya waktu, muncul lagi pada tahun 1975, ini ada kurikulum yang namanya CBSA. Nah, kemudian berkembang lagi pada tahun 1994, ini muncul kurikulum baru, di mana pada tahun itu kita mengenal dicanangkannya adanya wajar dikdas. Jadi dicanangkan adanya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Jadi 6 tahun untuk SD dan 3 tahun untuk tingkat SMP atau yang sederajat. Kemudian berkembang lagi pada tahun 2006 itu muncul kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, pada kurikulum ini selain mapel-mapel yang harus kita laksanakan, itu ada yang namanya mapel pengembangan diri, ada TIK, administrasi dan sebagainya. Nah, itu tidak di Magetan belum semuanya dilaksanakan pada tahun 2006. Itu kemudian ada beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai pilot project untuk melaksanakan kurikulum 2006 ini. Nah, kemudian yang terasa sekali itu munculnya kegiatan ekstra, itu tujuannya memberikan keterampilan sesuai dengan potensi daerah yang ada. Jadi mengangkat kearifan lokal. Nah, ini misalnya anyaman dipakai sebagai kegiatan ekstra kurikuler di sekolah. Misalnya di Nguntoronadi yang terkenal dengan batik, itu melaksanakan kegiatan ekstra batik. Kemudian di Pelaosan SMP 2 itu sampai masuk Muri, itu dengan kegiatan ekstra anyaman. Berkembang lagi Kurtilas, kemudian berkembang lagi kurikulum darurat karena pandemi dengan segala resiko, segala apa yang ada pada masa pandemi itu. Jadi kita terombang-ambing dengan sistem pendidikan sampai sekarang ini pada masa kurikulum kurikulum merdeka yang sampai saat ini kami di sekolah-sekolah masih sering melaksanakan diklat, sehingga lebih
bertujuan untuk lebih memahami tentang kurikulum Merdeka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagian besar dari kurikulum yang ada dilaksanakan di Magetan. Terima kasih. Monggo Bu Fatmawati agak singkat, Bu Suci juga lebih singkat. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan membahas masalah sejarah pengawas di dalam buku Sejarah Pendidikan Magetan ini. Pada tahun 2019 di Magetan hanya ada satu pengawas, khususnya pengawas SMP. Nah, di saat itu Dinas Pendidikan Dikpora mengadakan seleksi untuk pengawas SMP yang dilaksanakan di SMP 4 Magetan. Jumlah SMP ada 59, tetapi pesertanya ada 30 peserta yang ikut seleksi pengawas. Setelah pelaksanaan di SMP 4 Magetan, untuk seleksi tertunda karena adanya COVID yang melanda di seluruh dunia, bukan hanya di Magetan. Akhirnya dilaksanakan kembali pada 2021. Untuk seleksi dari Dinas Dikpora mengadakan seleksi untuk SD, untuk pengawas SD dan pengawas SMP serta pengawas TK dengan jumlah 43 peserta. Dari 43 peserta itu tersisa 36 peserta. Dan kami dilantik pada tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Sehingga kalau dulu pengawas SMP tinggal 1, yang pada tanggal 22 bulan 2 2022 itu berjumlah 8, sekarang tinggal 7 karena yang 1 dilantik sebagai kepala sebagai Kabid Dikdas di Dikpora. Demikian sejarah untuk pengawas di Kabupaten Magetan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak, saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin saya hanya menyampaikan ulasan di bagian 8, yaitu keberadaan hujan buku. Kami penulis ini adalah anggota-anggota dari komunitas hujan buku yang diberi tugas oleh Bapak Kepala Dinas untuk menulis buku sejarah pendidikan Magetan, di mana sebenarnya hujan buku ini tujuan utamanya adalah menggalakkan GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Namun di tahun 2018 kami mengadakan pameran buku pada saat Gebyar Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 yang dihadiri oleh Bapak Menteri Pendidikan Bapak Muhadjir Effendi. Nah, di situ kami menampung dan mengkoordinir karya-karya tulis putra-putri Magetan. Pada saat itu baru terkumpul 280 judul. Padahal target kami adalah 1000 judul buku. Oleh karena itu, oleh penggagas yang dibidani oleh MKKS SMP Negeri Magetan, itu targetnya 1000 judul buku hingga diberi nama komunitas hujan buku. Alhamdulillah dengan
menularkan virus berliterasi, tim Hujan Buku sampai hari ini sudah bisa mengumpulkan sekitar 500 judul buku. Demikian Pak Ganep, saya hanya diberi waktu 2 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon apresiasi dari audien. Ya kasih plus dulu. Lali. 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan 2, monggo. Monggo. Pak Sarno, waktu menyampaikan cukup 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarno dari SMA Negeri 1 Mospati. Tadi sudah dijelaskan, dipaparkan oleh keempat narasumber di depan. Mencermati isi buku SPM Sejarah Pendidikan Magetan, tadi dijelaskan pergantian nama departemen dan lain sebagainya. Ada semacam ilustrasi pergantian pengawas, juga sampai hujan buku dan perkembangan kurikulum. Yang saya tanyakan sekaligus saya usulkan, dari masa ke masa perkembangan kurikulum itu kan berganti-ganti nama. Nah, yang saya tanyakan, apakah model-model pembelajaran atau cara mengajar itu juga dijelaskan pada masing-masing kurikulum. Misalnya ketika saya kecil itu ada cerita-cerita atau istilah-istilah yang klasik unik. Ada poro pestul, poro gapit, kemudian pipolondo. Itu istilah-istilah yang menurut saya unik ya. Apakah ciri-ciri khas kurikulum tersebut juga dicantumkan dalam masing-masing kurikulum? Kalau memang belum, kalau boleh saya usulkan itu dicantumkan tentu saja dalam edisi berikutnya. Gitu. Karena mungkin kemenarikan buku Bapak Ibu mungkin berada pada detail-detail cerita lama, gaya lama dan sebagainya. Yang istilah-istilah tersebut sudah tidak ada di benak anak-anak. Saya kira begitu pertanyaan, usulan, mohon masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung dijawab, juga 1 menit jawabnya. Terima kasih Pak Sarno. Di sini saya akan mewakili teman-teman menjawab tentang kurikulum. Kalau tadi yang ditanyakan tentang istilah-istilah masa lalu, memang kami tadi mengatakan bahwa data yang kami peroleh memang masih dangkal. Jadi terima kasih atas usulannya. Nanti pada edisi revisi akan kami lengkapi. Mungkin kami bisa menambah dengan istilah-istilah porogapit dan sebagainya itu. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Saya kira cukup untuk pemaparan pertama. Nanti akan kami sampaikan pemaparan yang kedua. Bintang tamu berasal dari Jakarta, Mas. Narasumber ing Jakarta Ki Haryanto miwah Ki Johan Wahyudi adicara bedah buku ing pendopo Suryagraha sejarah pendidikan Magetan tuhu mugia dadya tulodo wonten ing bumi Mageti. Ayo
Reco dililirke ben tindak mriki. Angka setunggal monggo kasemagaken yang pun kandidat Dr. Kolonel Sus Ki Haryanto MPD. Temriki mawon untuk geser kene. Angka kalih yang pun Dr. Ki Johan Wahyudi M Hum. Ya Pak Johan ini arep nyanyi mau jarene. Komiter berahing pinggir Domono Jlumatono kanggo sirpa mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar ya sembah nur saking Ki Gandang Mageti. Yang pertama ini separuh Magetan, separuh bukan Magetan. Ya pun kandidat doktor, sebentar lagi doktor. Kolonel Sus itu khusus ternyata. Kalau tambah Ki Haryanto MPD. Ini termasuk kerjasama bilateral antara Asia Pasifik dan Afrika. BNPT RI. Hati-hati Bapak Ibu, ini orang yang luar biasa dan nanti dipersilakan untuk memaparkan secara tinjauan panjenengan maksimal 10 menit. Maksimal. Terus nanti yang kedua dengan tinjauan sejarah, ini juga aslinya tetangga kita dari Nganjuk tapi kelahiran Depok, S1-nya sejarah, S2 sejarah, S3 sejarah, pernah di Leiden, maka nanti ditinjau sejarah. Juga maksimal 10 menit. Nggih, kas manggaken mbuh piye carane pokoknya 10 menit, ngaten. Matur nuwun niki Ki Ganef ya. Tidak ditambah O ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para kepala dinas, tadi mohon maaf tadi Pak Bupati karena ada kegiatan lain yang harus dihadiri karena ada pagelaran ketoprak di tempat lain dan beliaunya harus hadir tadi menyampaikan kepada kami. Kemudian juga para kepala sekolah para kepala sekolah baik SMP maupun SD dan para undangan yang sudah berpartisipasi meluangkan waktu pada acara malam hari ini Bulan Dadari episode ke-14. Dan tidak kalah pentingnya tim penyusun buku sejarah pendidikan Magetan. Saya tadi sebenarnya mau nembang tadi itu ya, tapi keduluan sama Ki Ganif jadinya nggak jadi saya gitu kan ya. Masa lir-ilir, waduh mengapa? Jadi ini tadi udah disekilas, jangan khawatir karena sudah malam saya lihat wajah-wajahnya ibu-ibu semakin cantik, bapak-bapaknya juga semakin ganteng kan gitu ya.
Nanti saya daripada keliru, karena di belakang sana juga ada istri tercinta saya kan gitu ya. Jadi melihat dan juga putra-putra saya, salam khusus untuk mereka semua. Baik, tinjauannya apa yang sudah disampaikan dan dipaparkan oleh tim penyusun buku tadi perlu kita garis bawahi secara umum bahwa buku ini, jadi kami sengaja tidak akan lebih dari 10 menit mudah-mudahan dua-duanya ini, sehingga nanti 22.00 itu bisa tercapai bersama. Sepakat Ibu Bapak? Benar ya? Semangat yang di pojok sana ini, masnya atau bapaknya ini, semangat ya? Oke, insya Allah harus semangat kan ini. Karena apa? Sudah komitmen tidak boleh pulang mendahului kecuali Pak Bupati karena ada undangan lain. Sama Pak, Kadep orang tadi ya. Oh nanti ya. Nah iya, karena kan ini memang beliaunya tidak boleh, harus mewakili gitu. Nuwun sewu ini Pak Kadep orang tadi ini kan. Nah, saya menyampaikan dari buku ini yang tadi diulas mulai dari Pak Sukadi sampai pada Ibu yang terakhir. Nah, saya tidak menyebutkan satu-satu. Terkesan dan memang harus kita sampaikan dan kita akui bahwa buku ini merupakan salah satu tulisan barangkali di saat ini adalah tulisan yang cukup memberikan motivasi kepada semua para pendidik. Karena apa? Karena meskipun dengan segala, ada kekurangan tidak kayaknya ya? Iya, banyak gitu ya. Mungkin saja ada beberapa kekurangannya, itu pun sebagai sesuatu yang barangkali adalah tertunda kekurangan itu. Artinya kalau ditumpahkan di semua sini, mungkin ketebalannya tidak demikian kan gitu. Dan ini merupakan salah satu sumber referensi yang memungkinkan untuk dibaca semua khalayak, khususnya para pelajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barangkali insya Allah saya yakin 10 sampai 15 tahun ke depan buku ini akan menjadi sesuatu bagi kita bersama. Barangkali akan menjadi referensi yang dicari-cari oleh kita. Karena apa? Karena belum tentu saat ini dengan sumber-sumber dan data-data yang ada, meskipun dengan kekurangannya, buku ini akan menjadi salah satu referensi bagi kita tentang sejarah pendidikan Magetan. Mbok yao ditepui tangan para penulisnya. Nah, gitu semangat, tidak ngantuk gitu kan gitu. Masa saya pakai yel-yel karena tentara kan gitu, gak enak ini saya kan gitu ya. Ya biar segar gitu. Tadi dari Kepala Dinas juga sama nyampaikan, kalau kopi sudah disuguhkan itu panas tidak diseruput, kayaknya tidak afdol kan gitu ya. Sehingga kita seruput habis, mudah-mudahan ini semangat lagi. Jadi kalau toh 2200 kita tambah masih tetap semangat ini ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perlu dipahami semuanya. Tadi disampaikan oleh dengan kerendahan hati baik Bapak Sukadi maupun ibu-ibu yang lain bahwa ini masih banyak kekurangannya. Dan ini memang secara umum lebih mengetahui kalau di kami ada namanya 10 komponen pendidikan. Barangkali tidak jauh berbeda dengan para pemerhati pendidikan di sini. Yang ditengahkan salah satu adalah ketokohan, siapa sih leadersnya di sana, baik dari tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada. Kemudian adalah juga kurikulum tadi dikupas dan salah satu umpan balik dari Mas Pati nggih kalau mau nggih. Nggih, jadi itu juga menjadi salah satu catatan bagi para penulis tadi mengenal poro gapit dan poro apa kan gitu ya. Itu cerita-cerita zaman kecil saya juga demikian. Nah, mencongak juga dan barangkali bisa dikaitkan dengan yang lain. Yang penting sumber referensinya jelas dan itu bisa diungkap sebagai bukti sejarah bahwa itu pernah terjadi, tidak hanya di Magetan, bahkan mungkin di luar Magetan akan menjadi sebuah referensi. Baik, saya teruskan. Dalam buku ini mulai dari kurikulum, kemudian juga ungkapan-ungkapan terkait dengan ketokohan dari masing-masing lembaga pendidikan, dari SD dan SMP. Memang saat ini sengaja para penulis mengetengahkan adalah
SD dan SMP di Magetan dalam perkembangan sejarah yang ada sampai dengan ya jadi sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan sampai saat ini. Nah, kemudian terkait dengan disertasi saya, mengapa buku ini juga menjadi referensi bagi saya pribadi? Karena yang saya angkat adalah tentang pondok pesantren. Perlu diketahui, cikal bakal pendidikan di Magetan dimulai dari pondok pesantren 1675 sampai berkembang seterusnya. Sehingga apa yang kita miliki dan harus kita pahami, pondok pesantren baik itu berupa langgar, musola, masjid, surau dan sebagainya, itu adalah memberikan warna ke kita dan sampai saat ini kita menjadi manusia-manusia yang terdidik dan insya Allah akan menjadi manusia insan kamil. Itu salah satunya adalah peran serta pondok pesantren yang dimulai dari langgar, surau atau bahkan pola pendidikannya saat itu belum tersistematis seperti apa yang terjadi saat ini. Nah, ini yang harus kita pahami. Disinilah mengapa saya tertarik karena ada di sana mulai dari Temborong, kemudian kalau dengan kaitannya dengan disertasi saya adalah bagaimana perkembangan Pondok Takeran dengan Kiai Khalifah sampai pada Kiai Imam Mursyid Mutakin yang ada di sana yang berkembang menjadi Pondok Pesantren Sabilil Mutakin. Nah, ini salah satu yang saya sikapi adalah minimal buku ini akan menjadi pemantik dan pemicu bagi para pendidik, khususnya adik-adik. Masa bapak-bapak saja yang berbuat, adik-adiknya mana ini? Nanti dikeliru gimana bahasa sekarang itu? Bahasa sekarang itu apa kayaknya? Tadi itu sering gojlok-gojlokan gitu. Ini nggak salah tak? Ya kan gitu. Ya jadi kita harus bisa membuat adik-adik ini yang muda-muda, ibu-ibu, para pendidik, tolong dengan kearifannya dan kebijakannya bisa memberikan motivasi kepada adik-adik untuk bisa mengembangkan literasi melalui literasi tertulis maupun literasi yang lain. Ini adalah tugas tanggung jawab ya. Tepuk tangan dong untuk ibunya dan juga untuk adik-adiknya. Nah, sekali lagi yang saya garis bawahi bahwa cikal bakal pendidikan di Magetan sejarahnya dimulai dari pondok pesantren. Kemudian selanjutnya yang menjadi sesuatu sekali dalam buku ini adalah beliaunya mengungkapkan secara lugas, tidak berusaha menutupi. Meskipun kadangkala seolah-olah data itu sudah tertulis mungkin di mana, tapi itulah kondisi yang ada. Sehingga tidak akan merekayasa dengan politisasi. Jadi dari para penyusun buku berupaya menyampaikan sesuai dengan data, fakta, dan referensi yang dimiliki. Kalau toh ada kekurangan, karena kalau sejarah akan berbicara tentang sumber, nanti akan secara khusus disampaikan oleh Mas Johan secara sejarah, dan saya akan sampaikan disinilah letaknya kita harus bersumbangsi terhadap Magetan secara khusus, kemudian kepada bangsa dan negara lewat literasi yang akan kita kembangkan. Sekali lagi akan nanti dilanjutkan oleh Mas Johan sebagai pembuka. Saya garis bawahi bahwa buku ini secara kepatutan dan kelayaan akan menjadi referensi kita bersama dalam konteks sejarah pendidikan Magetan. Tepuk tangan untuk penulisnya. Barangkali Mas Johan bisa menanggapi dan sekaligus memberikan komentar, nanti akan kita langsung saja. Ini kita langsung saja. Sama 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati yang tadi sudah membersamai kita semua dalam acara Bulan Dadari ya. Dan kemudian kepada para Pak Kadis ya, beserta jajarannya dan para undangan ini ya, luar biasa sekali nih, para kepala sekolah, para guru SD, SMP, SMA dan para siswa yang mengikuti. Ya, saya sangat salut sekali ya. Ini kebetulan
Mohon maaf ini saya cerita dulu nih Pak MC. Jadi saya ini darah saya Nganjuk sebetulnya Bapak Ibu. Tapi karena saya lahir di Depok ya, jadi mungkin logat Nganjuk saya itu tidak terlihat lagi begitu. Terus tadi saya sempat berbincang dengan Pak Kadis, kalau Magetan ini COVID pertama sejatim ya. Nah kebetulan tempat lahir saya itu se-Indonesia Pak, di Depok. Jadi akan selalu diingat oleh sejarah ya, terutama bagi saya sendiri ini Depok dan Magetan ini. Kemudian yang saya juga tidak kalah angkat topi juga pada para tim penulis, Pak Sukadi dan teman-teman guru lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun saya berdoa mudah-mudahan buku ini Ibu Bapak menjadi amal jariah ini. Jadi perlu diketahui amal jariah itu bukan hanya membangun masjid ya Bapak Ibu, membangun rumah ibadah, buku ini juga bisa menjadi amal jariah. Mari kita beri aplaus pada penulis buku kita. Amin. Ya, saya akan melihat buku ini dari perspektif kacamata penulisan sejarah ya, izin nih Bapak Ibu. Jadi memang sebagaimana yang sudah diungkapkan rekan saya Kolonel Haryanto, jadi buku ini memang kendati mungkin terlihat sederhana ya, barang yang kita bawa sehari-hari, dan kalau kita letakkan di laci ataupun di rak buku menjadi sesuatu yang mungkin terlupa dalam keseharian kita. Tapi yang namanya buku itu punya keramatnya sendiri Bapak Ibu. Buku ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting dan saya kira akan menjadi legacy ya bagi masyarakat Magetan di masa mendatang begitu. Saya sudah pernah merasakan sendiri Bapak Ibu bagaimana buku itu membawa kita itu ke tempat yang mungkin tidak bisa kita bayangkan pada hari ini. Dan luar biasa sekali, ini saya juga kagum dengan Pak Bupati Magetan ya, sangat interest, sangat gencar sekali untuk menyemarakan literasi. Nah terus terang Bapak Ibu, saya bepergian ke beberapa tempat ya, mulai dari Nusa Tenggara Timur, Aceh, Kalimantan, itu baru di sini saya mendapati budaya itu sangat dibesarkan, budaya Jawa itu dinikmati oleh orang banyak, pendopo yang mungkin sebelumnya menjadi tempat yang tidak bisa kita bayangkan untuk dijejak kaki oleh semua masyarakat, ini kita semua datang ke satu tempat dan menyaksikan kita melihat anak-anak kita itu menampilkan sesuatu yang tentu saja bermakna bagi kita semua. Dan ini terus terang saya baru menemukan di Magetan. Tepuk tangan untuk Magetan. Ya baik, kembali pada buku. Jadi memang kenapa saya katakan buku ini istimewa, karena buku ini sudah mengambil satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Jadi pendidikan itu, ya kita semua memaknai pendidikan itu kan sebagai etape-etape manusia mencapai satu tingkat di mana manusia itu memperoleh derajat yang sangat tinggi ya. Kalau dalam bahasa Islam itu dikenal insan kamil ya, jadi manusia yang paripurna, manusia yang sempurna. Dan itu dewasa ini hanya kita gapai melewati pendidikan ya. Mungkin di antara kita ini masih sering terdengar misalnya bagaimana buat apa sekolah gitu, buat apa sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya kita mencari uang begitu kan. Nah tapi kalau dewasa ini saya kira perkataan ini perlu kita lihat kembali, kita tinjau ulang. Memang saya kira semua manusia itu butuh uang, tapi tidak serta-merta membuat itu memperbudak kita menjadi makhluk yang paling rendah begitu. Ya kita ingat sama-sama ya kata Buya Hamka ya, misalnya kalau hidup ini hanya sekedar berpolitik, mencari uang, apa bedanya kita dengan yang di hutan begitu kan. Nah, jadi dengan pendidikan ini kita sudah mencapai etape-etape terpenting dalam derajat hidup manusia. Dan ini coba diterjemahkan oleh Pak Sukadi dan teman-teman sekalian dengan menggoreskan jejak rekam pendidikan yang ada di Magetan. Dan ini luar biasa sekali. Saya keliling nih Bapak dan Ibu ke beberapa kabupaten di daerah, itu belum ada Pak buku pendidikan kabupaten setempat. Jadi kadang-kadang namanya kita ini orang sejarah ya Pak,
Jadi kalau datang ke suatu sejarah pasti yang kita sasar tuh bukunya mana, apa yang sudah ditulis, apa yang sudah diceritakan pada generasi yang mendatang. Dan kalau ternyata daerah itu tidak mempunyai khazanah literasi yang memadai, maka ya kita bisa lihat bagaimana wajah daerah itu sebetulnya begitu. Dan Magetan itu sudah bisa menyelamatkan diri dari tikaman itu. Dia sudah bisa keluar dari predikat ataupun suatu preseden bahwa daerah itu tidak berpendidikan. Salah satunya ya dengan buku ini. Jadi buku ini bisa menjadi puncak gunung es ya, bahwa Magetan adalah daerah dengan predikat pendidikan terbaik, begitu. Ya tentu saja kami berharap banyak, terutama saya yang ya sama seperti Bapak Ibu sekalian ya, setiap hari menghadapi mahasiswa, kadang-kadang mahasiswa yang telat ujian begitu ya. Dan kita tetap menaruh harapan pada anak-anak kita itu sebagai anak yang dititipkan orang tuanya, dan kita beri mereka pengajaran dan pendidikan akhlak supaya mereka itu menjadi lebih baik. Dan cara-cara itu tentu saja baru kita bisa aplikasikan kalau kita memberikan mereka suguhan yang bermutu. Salah satunya dengan literasi gitu. Jadi literasi ini adalah suatu sajian yang bermutu bagi anak-anak kita. Dan harapan kami tentu tidak berhenti sampai sini nih Pak Kadis ya. Tidak berhenti sampai sini. Kami masih menunggu volume selanjutnya. Kalau bisa sampai jilid 10 ini Pak Kadis nih. Saya sarankan ini. Karena kenapa? Ya kami di kota, di Jakarta itu juga butuh sumbangsih dari daerah-daerah termasuk dari Magetan ini dalam hal literasi begitu. Saya kira kalau untuk kelemahan ya minim sekali ya. Ini semua sudah lebih dari cukup. Mungkin kelemahannya buku ini harus terbit berseri. Itu aja kelemahannya. Terima kasih. Terima kasih. Kasih plus untuk dua narasumber. Dua aplausan, silakan Bapak. 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andrianto dari SMP Negeri 2 Pelausan. Saya guru yang lahir tidak di Magetan dan sekolah dari kecil sampai lulus kuliah tidak di Magetan. Sehingga buku ini bagi saya adalah harus saya katamkan untuk menjadi bekal pengetahuan saya dalam mendidik di wilayah Kabupaten Magetan. Karena dari yang disebutkan di buku tersebut akan menjadi bekal bagi saya dan mungkin guru-guru yang lain yang tidak lahir di Magetan maupun sekolah dari kecil sampai menjadi guru di Magetan, tahu-tahu jadi guru di Magetan, kalau tidak tahu sejarah pendidikan di Magetan tentu ini akan menjadi satu kekurangan tersendiri gitu. Oke, terima kasih untuk saya potong dulu Mas, saya potong dulu. Untuk dua narasumber ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun, Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan dan tim Hujan Buku yang selama ini telah bersusah payah mengumpulkan data-data untuk terciptanya atau terwujudnya buku ini. Sehingga akan menjadi bekal bagi saya yang tahu-tahu menjadi guru di Magetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Satu lagi yang mana yang ada ini SMP mana? Enggak ada SMP-nya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit. Selamat malam Mbak Ari. Ketemu lagi, alhamdulillah. Berapa tahun enggak ketemu ya sudah. Hanya merevisi saja Bapak. Untuk yang tadi Dikbud yang ada di Jalan Tidar itu seharusnya ada di Jalan Merapi. Karena itu dekat rumah saya. Jadi mulai kecil saya tahu persis. Itu saja saya kira. Terima kasih. Selebihnya saya kira sangat berguna sekali buku itu untuk siswa kita. Terima kasih Pak Moderator. Nama sudah tadi ditulis? Sudah. Nanti namanya dicari di luar aja. Cukup nggih? 1 sudah? Sudah cukup? Nanti Pak Har sama Pak Johan ada. Monggo. Tadi kan 1 menit.
Bismillah, dari SMP 2 Pelausan. Rada adoh iki. Iya, jauh. Saya tertarik sekali dengan buku itu. Pertanyaan saya pengen sekali belajar lebih mendalam bagaimana saya bisa mendapatkannya. Atau mungkin masing-masing sekolah akan diberi satu-satu. Setuju Bapak-bapak kepala sekolah, Ibu-ibu? Ya, mungkin itu. Pertanyaan enggak banyak. Bagaimana cara mendapatkannya? Iya. Mekaten, matur nuwun Mas Ganef. Terima kasih. Enggak usah dilempar ke narasumber. Saya sudah bisa jawab. Langsung moderatornya. Satu sekolah sudah dikasih. Kalau untuk closing statement penjenengan. Untuk malam hari ini. Tapi sebelum di closing ya ini ya. Sebelum di closing saya nggak enak ini nanti. Ini. Ya kasih kesempatan lah ini ya. Saya terima kasih sekali kepada pemerintah daerah Kabupaten Magetan dalam hal ini yang telah mengundang kami dari tim, saya pribadi dan juga Mas Johan untuk bisa bersilaturahim sebenarnya. Dan yang kedua, hal ini merupakan bentuk dari sebuah sinergisitas di antara kita. Saya yakin harus kita kembangkan, lepas dari siapa diri kita, tentunya kita harus bisa berada di mana-mana dan kita mampu mengimplementasikan apa yang kita terima ini di mana-mana juga. Itu yang pertama. Tentang tadi tidar, saya sebenarnya tidak enak sama Pak Sukadi gitu loh. Kan sebelahnya itu rumah saya. Nah tadi makanya di ini kan itu kan kaget. Itu kan Merapi 10 itu rumah saya. Sebelahnya itu kantor dinas pendidikan. Saya nggak enak dengan kepala dinas ini. Beliaunya sangat paham sekali dengan cerita lama karena itu adalah ex kantor pendidikan. Ngaten nggih Bapak nggih. Sekali lagi saya langsung masuk ke closing statement 3 kata ya. Jadi sejarah khusus Magetan. Sejarah khusus Magetan itu 3 kata. Hukumnya fardhu ain untuk bisa dikreasikan dan ditindaklanjuti. Mohon izin ini Pak Kepala Dinas bisa disampaikan kepada Pak Bupati untuk bisa secara khusus sejarah Magetan. Jadi secara khusus sejarah Magetan akan diterbitkan oleh para penulis-penulis Magetan dan itu adalah kontribusi sumbangsi yang berharga untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita. Oke. Sejarah khusus Magetan. Pak Wata nanti ada closing terakhir. Ini mewakili Pak Bupati. Disiapkan Bapak. Yang kedua, Mas, langsung sudah. Kalau sudah tidak ikut yang pertama berarti 3 kata juga. Monggo. Baik, tanpa berpanjang kalam, dari buku ini saya ingin mengatakan baca, tulis, berkarya. Oke, baca, tulis, berkarya. Luar biasa. Ini terakhir gonge. Gonge terakhir, langsung nanti closing bulan dadari. Oke, Bapak Kepala Dinas, monggo. Tidak mriki mawon Pak, mikir teko. Oh iki mati loh. Sama Bapak menanggapi Pak Har boleh sedikit, tapi terakhir closing yang tetap 3 kata. G. Ya saya sama dengan Pak Kolonel ya. Nek 3 kata langsung itu ya gak pantas ya, karena saya ini jadi tuan rumah ini, jadi saya mewakili Pak Bupati. Izin, jadi Pak Presiden Bulan Dadari, ini Presiden Bulan Dadari ini. Pertama saya sampaikan terima kasih atas pemerintah daerah, Pak Arianto dan Mas Johan. Saya tadi sudah cerita, benar yang disampaikan, sejarah khusus Magetan. Jadi saya sampaikan bahwa kita ini Magetan sudah tersusun buku sejarah desa se-Kabupaten Magetan. Kemudian saya tadi cerita sejarah atau cerita tentang buku tentang veteran. Yang menarik itu veteran. Jadi veteran itu ini sedikit aja ya. Veteran itu setiap tahun kegiatannya diundang kalau 17-an di pendopo ini.
Kegiatannya apa? Kegiatannya itu hanya cerita masa lalu, kemudian pulang dikasih paling sembako. Pak Bupati punya ide kalau begini terus setiap tahun tidak ada hal yang khusus yang tidak bisa ada yang dikenang. Ya hanya begitu itu setiap tahun dia undang cerita selesai. Akhirnya Pak Bupati punya ide ditulis sejarahnya. Para veteran itu ditanya satu-satu yang masih hidup, dulu perjuangannya kayak apa, namanya siapa, berjuangnya di mana, kemudian sudah terbit buku sejarah tentang veteran. Nah terakhir sejarah pendidikan Magetan. Yang ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya awalnya ini supaya ada kenangan setidaknya tentang sekolah di lingkungannya masing-masing. Karena selama ini kalau tidak ada tulisan tentu daya ingatan manusia itu terbatas kalau tidak ditulis. Nah, harapannya nanti, bayangannya itu nanti sekian puluh tahun buku ini akan menjadi catatan khusus karena 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang sudah semakin lupa siapa kepala sekolahnya pada tahun 1990 katakanlah. Nah, oleh karena itu ini kemudian saya apresiasi ternyata dapat perhatian. Ini semangat bagi penulis buku sejarah Magetan. Perhatian dari Pak Haryanto dan Mas Johan luar biasa, kami sampaikan terima kasih. Kemudian catatan tadi memang saya sampaikan, kekurangan memang masih banyak. Tadi contohnya tadi ya Pak Sarno ya terima kasih. Oleh karena itu nanti ini menambah semangat ya teman-teman yang penulis penyusun nanti ya mudah-mudahan bisa terbit buku yang berikutnya sehingga lebih sempurna lagi sehingga betul-betul bisa menjadi referensi yang benar. Itu yang perlu kami sampaikan. Yang jelas apresiasi, terima kasih Bapak Pak Kolonel Haryanto dan Mas Johan yang telah berkenan hadir. Ini apresiasi bagi teman-teman penyusun, kok ternyata jadi perhatian juga buku ini karena tidak pernah terpikirkan sebelumnya bisa dibedah pada kesempatan ini. Kemudian closing statement ya. Waduh, 3 kata nggih. Oh, kata ya. Tetap semangat tim penyusun buku sejarah Magetan. Berapa itu tadi? Semangat menulis buku. Terima kasih, mohon maaf. Purwo Madya Wasana sampun paripurna titi laksana pagelaran bulan dadari episode 11. Kula minangka pangandale wara mbok bilih wonten tumpangsuh angger matur nyuwun ageng wirasa kang tanpa tida-tida bebasan datane kena cinitra mawi ukara sumangga para roh kita temani wasana hamdalah sarangan alhamdulillah taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandang Mageti.